Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Adi Nugroho dari Fakultas Sunan Sunan Cikati dengan nomor NIM 12.07.0028 dari jurusan Pendidikan Fisika. Di sini akan mereview ulang mengenai topik review mengenai ilmu fikih, mengenai kias sebagai sumber hukum Islam. Yang kita harus ketahui bahwasannya kias adalah sumber hukum Islam yang setelah adanya Al-Quran dan hadis, dan setiap mazhab itu berbeda. Kias itu sebagai hukum sumber keberapa, setiap mazhab itu berbeda-beda, ada yang ke-5, ada yang ke-6, dan ada yang terakhir itu. Nah, ada juga gitu ya, beberapa golongan yang menolak adanya kias gitu. Terus pengertian kias nih, kias itu arti yang secara bahasa tuh bisa diartikan penyamaan ataupun membandingkan ataupun pengukuran nih, ataupun bisa menyamakan sesuatu dengan yang lain. Adapun menurut para ulama ini fikih adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya ataupun tidak ada di dalam Al-Quran dengan suatu peristiwa yang sudah ada atau real gitu. Nah, adapun rukun-rukun kias, yang pertama itu harus ada pokoknya ataupun usul. Jadi sebagai usul ataupun pokoknya yang ingin dibahas, yang ingin disebagikan kayak dalilnya gitu, yang memiliki kesamaan dengan hukum cabangnya. Ya, sebelum itu kita mengenai apa itu far'u, apa itu illah. Far'u itu artinya adalah cabang, dan illah itu adalah, kalau bahasa Indonesia, adalah alasan. Nah, adapun rukun fikih yang pertama tuh harus ada pokoknya ataupun usul. Jadi kayak pokok dari si permasalahan yang ingin dikiaskan dengan permasalahan yang ada gitu sekarang. Terus yang kedua itu harus ada ketetapan hukum. Misalnya gini, pokoknya itu wala taqul lahuma ufin, janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada orang tua kalian. Tapi di sini dalam Quran telah mengatakan bahwasannya dilarang kan, wala taqul, janganlah kalian berkata jangan baca di sini kata nahi atau pelarangan ya. Jadi hukumnya ketetapan sudah ada, berarti larangan. Dan kasus cabangnya, nah sini yang ingin kita samakan dengan pokoknya. Kasusnya seperti, kalau kasus cabangnya itu memukul orang tua. Nah, di Al-Quran kan tidak dijelaskan memukul orang tua, yang hanya ada berkata kepada orang tua. Maka dari itu dikiaskan, apapun persamaannya itu sama-sama menyakiti orang tua, tapi tergantung konteksnya seperti apa. Tidak setiap mengatakan itu adalah dilarang, dan tidak setiap memukul orang tua itu dilarang. Misalkan berkata, kita sedang lagi canda, kita mengatakan kan itu kita canda. Ataupun kasusnya kita ingin memijat orang tua, tapi kita menggunakan dalil janganlah kita sekali-kali menggunakan kata Nah, kan orang tua meminta kepada kita untuk memijat, bukan untuk menyakiti kan. Tergantung konteksnya juga seperti apa. Yang selanjutnya tuh illah ataupun alasan. Nah, ini yang penting, yang menjadi alasannya itu seperti apa. Kalau alasan untuk menyakiti, yang seperti contoh tadi, ya tidak boleh, karena menyakiti, maka dilarang dalam Al-Quran. Adapun macam-macam kias nih, yang umum aja ya, ada 3. Yang pertama ada aula, yang kedua tuh ada musawwa, yang terakhir itu ada adna. Aula itu dimana si hukum cabang lebih tinggi daripada hukum pokoknya. Contohnya gini, memukul orang tua sama berkata kalau secara tekstual itu kan kayak lebih tinggian memukul kan daripada berkata maka itu disebut kias aula. Adapun kias musawwa, mempermisalkan seperti contohnya narkotika dengan khamar, itu tuh setara, sama-sama memabukkan dan sama-sama dapat menghilangkan akal pikiran kita gitu. Yang selanjutnya ada kias adna, atau dimana si hukum cabangnya lebih rendah daripada hukum pokoknya. Kalau contohnya itu seperti ini, kalau dicontohkan tuh seperti kita khamar dengan bir, dimana walaupun kandungan alkohol bir itu lebih rendah daripada khamar, tapi dikiaskan karena sama-sama dapat
menghilangkan akal, walaupun dimana dapat memabukkan gitu ya. Arti kata mabuk ini kan masih umum, entah itu hilang akal, hilang pikiran, bicara ngelantur ataupun hal lainnya gitu lah. Makanya dimana hukum cabangnya lebih rendah daripada hukum pokoknya. Artinya kayak khamar dengan bir, walaupun si khamar itu lebih si bir itu lebih rendah daripada khamar, tapi dikiaskan gitu. Dan sebenarnya case ini ya bersifat kontemporer gitu ya, bisa dibawa ke masa ke masa kayak untuk menjawab suatu persoalan gitu ya, emang belum ada di Al-Quran dan hadis walaupun di sumber-sumber hukum Islam lainnya, tapi berdasarkan syariat yang telah ditentukan, jangan asal gitu. Kayak contohnya rokok bisa jadi haram, bisa jadi boleh. Haram jika menyangkut kesehatan, misalkan orang asma rokok, udah tahu asma tapi masih ngerokok gitu, ya jangan. Adapun dibolehkan gitu, ya dibolehkan karena untuk kebaikan gitu. Bisa itu kayak hukum yang main catur kan bisa jadi haram dan bisa juga sebagai hiburan, mubah atau diperbolehkan itu. Jadinya haram ketika kita main catur kita lalai dalam melaksanakan sholat. Karena tidak sholat gara-gara cuma main catur jadinya haram. Adapun diperbolehkan ya karena sebagai hiburan gitu, demi kebaikan kita sendiri, tidak apa-apa ya. Mungkin itu saja pemaparan review saya mengenai kias sebagai hukum Islam. Apabila ada yang kurang ataupun ada yang salah nih dalam perkataan saya, tolong dibenarkan gitu, karena kita butuh klarifikasi yang benar gitu, kayak gimana sih emangnya kias itu. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.